Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Lenteraku KUA Kecamatan Galori. Kali ini saya akan membahas tentang yang sering menjadi perdebatan di antara kita, yaitu tentang jidat hitam. Yaitu biasanya ada jidat di sini, ada yang gosong. Seperti kita lihat di medsos, beberapa ustadz yang jidatnya gosong. Ini bagaimana menurut agama, menurut syariat kita, syariat Islam ya. Pada dasarnya ayat yang bersinggungan tentang hal ini adalah surat Al-Fatih ayat terakhir. Ini saya membawa kitab Tafsir Shawi juz 4 halaman 134, yaitu ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyida'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar in akhraja sab'ahu fa azarahu fasdagladu fastawa ala suqihi yu'tibu zura aliyaghidha bil kufar wa adallahu alladzina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajrun azima. Ayat ini menerangkan tentang pengikut para pengikut Nabi, orang-orang yang menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi. Saya langsung tuntut poin saja bahwa ada lafaz yang menyebutkan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Termasuk salah satu pengikut Rasulullah Muhammad SAW adalah mereka orang-orang yang mempunyai tanda di wajahnya karena ada bekas sujud. Fi wujuhihim min asari sujud. Jadi ayat ini yang dipahami bahwa apa itu yang dimaksud adalah di jidat ini ada bekas sujud sampai hitam. Ini bekas sujud yang menjadi tanda bahwa dia adalah pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW. Padahal kalau kita buka tafsir Shawi ini, padahal di tafsirannya simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ukhtulifa den persolayake fitil kasima ing dalam mengkono-mengkono lapat sima, berarti tanda-tanda pengikutnya Kanjeng Nabi. Faqila inna mawadhi'a sujudihim, sak temene pira-pira panggonan sujude wong akeh pengikut Kanjeng Nabi yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat turo iku den lihat den tingali apa mawadhi'a sujudihim kal qamari iku kaya purnama, kaya rembulan Lailatul Badri ing dalam bengine bulan purnama. Jadi satu pendapat yang dimaksud tanda di wajah dari bekas sujud ini adalah kelak di akhirat. Tidak sekarang, tapi kelak di akhirat orang yang pernah sujud itu nanti ada sinar di wajahnya, seperti purnama. Jadi kelak itu orang yang bersujud itu wajahnya kelihatan bersinar mencorong. Jadi ketika nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar banyak orang yang digiring di orang-orang mahsyar dari belahan dunia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, betapa banyak orang. Nah ini orang-orang yang pernah sujud ini akan kelihatan, yaitu di wajahnya ada sinar. Ini satu pendapat yang menafsiri ayat simahum fi wujuhihim min asari sujud. Penafsiran yang kedua, waqila lan den ucapake huwa safratul wujuhi. Wa utawi simahum, utawi lapat simahum safratul wujuhi iku kuning-kuninge rai wajah min hari laili sebab melekan nak bengi salat. Jadi ada pendapat bahwa bekas sujud ini terlihat di wajahnya ada nampak pucat lah, nampak pucat kuning-kuning karena setiap malam mereka sujud yaitu tidak tidur ya.
Waqila lan ada pendapat lagi al khusyuk iku khusyuk alladzi yadharu yang jelas alal adoi, yang jelas apa khusyuk alal adoi ing atase pira-pira anggota badan. Ada pendapat lagi yang dimaksud bekas sujud di sini adalah dia atau orang itu badannya tenang, khusyuk, tidak neko-neko lah ya. Hatta yutaro sehingga den tingali apa anam saat temene wong akeh iku mau marndo iku padha lara walai sulan ora ana sapa wong akeh iku bi marndo iku lara sehingga mereka kelihatan pucat seperti orang sakit padahal sebenarnya mereka tidak sakit ya. Nah ini yang sangat penting. Walai salan ora ana apa al muradu kang den karepake bi kelawan lafat si mahum fi wujuhi menasari sujud ma apa keterangan apa sesuatu apa perkara yasnau kang wis gawe kang wis nglakoni hu ing ma apa ba'dul juhalai sebagiane wong sing bodho-bodho al muraina kang padha mamerake minal alamati saking tondo fil jabhati ing dalam bathuke painahu mau sak temene mereka itu orang itu adalah kelakuan itu min fi'lil khawariji itu termasuk perbuatannya orang khawarij. Tapi yang jelas begini, bahwa arti ayat simahum fi wujuhi min asari sujud. Tanda-tanda pengikutnya Kanjeng Nabi itu ada bekas sujud di dahinya, di wajahnya. Itu tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ba'dul juhala, orang-orang bodoh yang ketika di dahinya ada hitam ini justru al-muraina, dia memamerkan bahwa dia pernah sujud. Nah, ini justru kalau ada bekas hitam ini yang dikatakan di sini sebagai apa itu pamer kepada orang lain bahwa itu adalah perbuatan orang khawarij. Orang khawarij kita tahu bahwa orang khawarij adalah di awal-awalnya dia adalah pengikutnya Rasulullah, pengikutnya Baginda Ali, pengikutnya Baginda Ali. Ketika waktu itu ada dua kubu yaitu antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena apa itu kelompok tadi mendukung Sayyidina Ali, akhirnya menyerukan agar Sayyidina Ali memerangi apa itu kelompok Muawiyah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Nah, ketika ada peperangan yaitu perang Siffin sekitar tanggal 26 sampai tanggal 28 Juli tahun 657 Masehi. Ketika terjadi peperangan, panglima perang Muawiyah ini yang bernama Umar bin As, Amir bin As, ini di tumbaknya, di ujung tumbaknya itu ada Al-Qur'an. Yang mana ini menunjukkan bahwa mengharapkan ada perdamaian, ada diskusi, ada dialog. Akhirnya Sayyidina Ali menerima, akhirnya rukun-rukun saja. Nah, kelompoknya, pengikutnya Sayyidina Ali tidak terima ketika kelompok Sayyidina Ali ini berdamai dengan Muawiyah. Akhirnya mereka keluar dengan kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi, akhirnya keluar dari kelompok Sayyidina Ali. Lah ini yang dinamakan Khawarij. Akhirnya ada dendam, ada peperangan antara Sayyidina Ali dengan Khawarij karena ini memang sudah murtad Khawarij ini. Akhirnya balas dendam sehingga ketika Sayyidina Ali ngimami sholat subuh di Masjid Kufah, ini ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam ini akhirnya membunuh Sayyidina Ali. Ini celakanya kaum Khawarij adalah sampai membunuh menantunya Rasulullah Muhammad SAW, khalifah yang nomor 4. Nah, ini sangat fatal sekali. Nah, itu sekilas tentang apa itu tentang kelompok Khawarij dan orang yang melakukan yang mempunyai tanda hitam di dahinya ini apa itu mencontoh orang Khawarij. Jadi ini tidak bagus juga, tidak bagus juga. Jadi sekali lagi bahwa ini yang pernah dilakukan oleh orang Khawarij, orang yang keluar dari kelompok yang benar, yaitu
dahinya ada bekas sujud, yaitu yang berwarna hitam sampai gosong ya. Jelas ini tidak bagus menurut keterangan ini. Wa fil hadis lan iku ing dalam siji hadis ini saat temene ingsun iki dawuh Kanjeng Nabi la abghadu iku yakti gedhing sapa ingsun ar-rajula ing wong lanang wa akrahu lan ya gedhing. Nah, aku betul ngamuk wa akrahu lan gedhing sapa ingsun hu ing rajul idza raaitu nalikane ngerti sapa ingsun mimbena ainaihi ing dalem antarane mripat lorone rajul asara sujudi ing labete sujud nggih. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh ngeten nggih. Ini la abghadur rajula nggih. Sungguh ini taukidnya double. Ini juga pakai inna ya pada taukid ini. Pada taukid juga la abghadu fi'il mudhari yang diawali dengan lam taukid. Sungguh-sungguh saya marah dan saya benci sekali kepada seseorang yang ketika aku lihat di antara kedua matanya ada bekas sujud. Nah, untuk itu ini sekilas saja tentang penafsiran apa itu ayat simahum fi wujuhim min asari sujud, bahwa yang sebenarnya adalah kita tidak usah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kaum Khawarij, yaitu di dahinya ada bekas hitam. Ini bisa dikatakan pamer, pamer bahwa dia termasuk orang yang ahli sujud. Nah, daripada dahi kita hitam, ini sangat berat hati kita ini untuk menerima kenyataan. Karena apa? Nanti orang-orang mengira supaya saya ini termasuk orang yang ahli sujud sehingga sujud dahinya ada bekas sujud sampai warnanya hitam ya. Itu pun kalaupun nanti ada seseorang yang memang jadi hitam, kita pun sebagai sesama muslim ya tidak boleh menjustis atau menghukumi, menuduh bahwa dia itu bodoh, dia itu pamer sujudnya dan sebagainya, nggak usah. Kita husnudon saja. Kalau mereka memang jidatnya hitam ya biarkan saja, itu hak mereka. Kita harus tetap husnuzon. Itu mungkin kulitnya yang memang tipis atau mungkin sajadahnya yang lawas nggak pernah dicuci sehingga kasar, atau lantainya atau tikarnya yang sangat kasar sehingga jidat ini mudah terpengaruh gesekan-gesekan itu sehingga menjadi hitam. Nah, kita nggak usah suudon, kita tetap husnuzon ya kepada sesama teman kita. Itu yang saya sampaikan, keterangan dari kitab Tafsir Shawi halaman 134 jilid atau juz 4. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.